aplikasi yang akan kami review itu bernama Linop HR. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofian selaku mentor kita pada program LSD ini, sehingga kelompok kami pada malam hari ini dapat berpresentasi. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan berikut anggota dari kelompok kami. Perkenalkan dengan saya sendiri Riyadi, di samping ada teman saya Siska Sartiani, ada Indriani serta Maria Nurul Agustin. Baik teman-teman, di depan itu ada poin-poin pembahasan yang akan kami bawakan pada malam hari ini. Yang pertama itu tentang Linop HR, produk Linop HR, kemudahan dalam menggunakan Linop HR. Linop HR tersedia dan terdaftar di mana saja, serta beberapa perusahaan yang telah menggunakan Linop HR. Masuk ke pembahasan selanjutnya itu akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk pembahasan mengenai Linop HR ini akan dibawakan oleh teman kami Maria Nurul Agustin. Pada Maria, silakan. Halo teman-teman semuanya, saya akan membahas tentang aplikasi Linop HR. Itu merupakan solusi human resource informasi sistem berbasis code atau berbasis web dan mobile yang membantu proses bisnis, khususnya manajemen, HR, dan lebih efektif dan efisien. Fokus yang ditawarkan pada Linop HR itu untuk membantu HR, proses antaranya lain mencakup keseluruhan proses manajemen HR, mulai dari proses rekrutmen, pengelolaan database, karyawan, manajemen organisasi, manajemen absensi, manajemen firewall, pengelolaan loan, manajemen benefit, manajemen perjalanan dinas, mengelola kompetensi di setiap unit kerja, mengelola proses penilaian kinerja karyawan, feedback, goal management, membantu mengelola pelatihan dan pembelajaran karyawan serta manajemen sukses. Linop HR juga mungkin keterlibatan karyawan di dalam proses bisnis melalui modul Employee Self-Service atau ESS, sehingga karyawan dapat secara langsung mengelola datanya sendiri seperti absensi, pengajuan cuti, izin, reimburse, dan sebagainya. Dengan hanya menggunakan smartphone. Terus menyediakan layanan pelanggan yang siap membantu Anda dengan segala pertanyaan atau masalah yang mungkin Anda hadapi. Tindakan kami sedia melalui email, telepon, dan live chat. Menawarkan berbagai paket harga yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Memberikan fasilitas training kepada para klien. Kami bersama dengan tim dari Linop HR dan Speech HR dari perusahaan. Selanjutnya akan dibawakan pembahasan. Oke, untuk selanjutnya itu akan pembahasan mengenai produk dari Linop HR sendiri. Untuk produk Linop HR itu ada dua, yaitu software Aris sama firewall service. Untuk pembahasan yang pertama itu ada firewall service. Jadi untuk firewall service itu sebuah jasa Linop HR yang akan membantu perusahaan menghitung komponen penggajian karyawan, BPJ sampai dengan PPh 21. Semua akan dihitung secara otomatis menggunakan software firewall oleh tim profesional sehingga hasil perhitungan jauh lebih akurat. Singkatnya, untuk produk dari firewall service ini adalah pihak ketiga dari aplikasi dan
Organisasi manajemen ini untuk mengelola struktur organisasi yang fleksibel, termasuk pembuatan unit bisnis, departemen, dan jabatan yang terintegrasi dengan semua proses HR. Yang kedua ada personal administration, yaitu manajemen karyawan secara terpusat, mencakup informasi pribadi, riwayat pekerjaan, dan dokumen terkait. Yang ketiga ada recruitment, yaitu modul rekrutmen dapat memberikan kemudahan kepada manajemen serta HRD dalam melakukan perencanaan perekrutan yang lebih efektif. Karena untuk software hari ini dari Linux HR, dia tersedia teknologi EA untuk screening CV. Selanjutnya itu ada modul payroll. Modul payroll itu dapat memudahkan perusahaan, terutama divisi payroll, perusahaan dalam mengelola proses penggajian karyawan dari awal hingga akhir, seperti perhitungan payroll hingga pembuatan laporan payroll jadi lebih cepat, akurat, dan aman. Komponen payroll sesuai regulasi terbaru tanpa risiko kesalahan atau entry data ganda. Selanjutnya itu ada yang kelima, kompetensi manajemen, yaitu modul ini dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam mengelola setiap kompetensi yang ada dalam unit kerja, yang artinya setiap kemampuan atau skill dalam karyawan tersebut tersedia database-nya dalam aplikasi Linux HR ini. Jadi kita bisa melihat prospek kerja kita ke depannya itu seperti apa. Keenam adalah performance management, yaitu memudahkan setiap penilaian kinerja karyawan dalam memberikan penilaian kepada setiap karyawan yang akan dinilai atau direview. Ada fitur goal dan KPI atau Key Performance Indicator. Di sini perusahaan dapat mengatur tujuan dan apa yang ingin dicapai dan memantau sejauh apa pencapaiannya. Yang ketujuh ada time dan attendance, yaitu untuk mengukur tingkat produktivitas dengan software absensi berbasis mobile dengan pencatatan fleksibel dan real time menggunakan pin, sidik jari atau pemindai wajah dengan teknologi artifact GPS untuk mengurangi kecurangan. Kelola absensi, jadwal shift, cuti, dan lembur secara online dengan pelacakan real time dan integrasi dengan sistem payroll. Kedelapan itu ada reimbursement. Proses pengajuan dan persetujuan reimbursement yang efisien terintegrasi dengan modul payroll seperti reimbursement kesehatan karyawan atau pengeluaran perjalanan dinas. Kesembilan ada succession management, yaitu modul ini berfungsi untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan sukses di sebuah perusahaan dan berfungsi untuk memastikan bahwa posisi-posisi penting atau kritikal yang kosong di perusahaan telah memiliki calon karyawan yang akan menduduki posisi tersebut secara tepat. Ke-10 itu ada loan atau pengelolaan pinjaman karyawan dengan otomatisasi pemotongan gaji dan pelacakan saldo pinjaman. Modul ini dapat memudahkan karyawan yang ingin melakukan pinjaman kepada perusahaan. Di sini nantinya perusahaan bisa mengatur ketentuan pembayaran, kapan, tanggal pembayaran, dan lainnya. Ke-11 itu ada Employee Self-Service atau ISS. ISS adalah modul yang dapat memungkinkan bagi perusahaan untuk melibatkan karyawan secara langsung dalam mengakses dan mengelola data human resource yang mereka miliki sendiri dalam perusahaan. Seperti contoh tadi absensi, bisa menggunakan aplikasi ISS dari Linux HR. Dan kalau misalnya kita ada kesalahan absensi, lupa absensi, itu nanti kita bisa pengajuan lewat aplikasi ISS ini dengan persetujuan HR. Terus selanjutnya ada learning management system, yaitu berfungsi untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau pengembangan skill maupun kompetensi karyawan atau sertifikasi. Yang ke-13 itu ada career path. Career path ini merupakan modul yang dapat memudahkan bagi perusahaan untuk manajemen karir maupun menentukan posisi karyawan secara
Selanjutnya itu apa yang terjadi jika sebuah bisnis tidak menggunakan aplikasi HRIS. Operasi yang pertama itu operasi lebih rumit karena proses dilakukan secara manual. Kedua, ada potensi human error tinggi. Ketiga, ada backup data manual menimbulkan risiko kelebihan data lebih tinggi, kurangnya perlindungan, dan mengakibatkan risiko kebocoran data. Kelima, ada layanan karyawan terbatas karena tidak ada self-service, mengakibatkan proses administrasi memakan waktu. Selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan Linux HR? Yang pertama, dari efisiensi administrasi. Jika kita menggunakan Linux HR, proses administrasi seperti manajemen, absensi, penggajian, dan evaluasi kinerja dapat diotomatisasi. Dari keterlibatan karyawan, itu memudahkan karyawan melakukan absensi, mengajukan cuti, dan reimbursement, mengakses slip gaji, hingga mengikuti program pelatihan melalui aplikasi Employee Self-Service atau IES yang dapat diakses di mobile. Selanjutnya itu kemudahan menggunakan Linux HR dari proses penggajian. Hitung penggajian berdasarkan seluruh komponennya secara akurat dan cepat sesuai regulasi yang berlaku. Pembuatan slip gaji dan laporan payroll juga dapat dilakukan otomatis. Keempat itu ada efisiensi rekrutmen. Kelola proses rekrutmen mulai dari menganalisis kebutuhan SDM di masing-masing posisi hingga melakukan onboarding yang efektif untuk mendapatkan kandidat yang terbaik. Untuk yang keempat itu ada kelola performa karyawan. Linux HR melakukan penilaian kinerja karyawan dengan metode objektif dan komprehensif, ukur kompetensi karyawan, analisis skill gap, dan susun program training yang sesuai. Untuk selanjutnya, kemudahan menggunakan Linux HR adalah pengembangan karyawan. Keseluruhan proses pengembangan karyawan dapat dilakukan secara terpadu, fleksibel, sehingga lebih mudah dilacak dan efisien. Boleh di next? Untuk pembahasan selanjutnya itu Linux HR tersedia dan terdaftar di mana aja. Itu akan dijelaskan oleh Rizka Septiani. Linux HR tersedia dan terdaftar itu ada di beberapa platform. Salah satunya itu ada di App Store. Terus selanjutnya itu ada di Google Play Store. Selain itu Linux HR ini terdaftar di Kominfo. Terus ada di ISO 27001. Selain itu dia juga terdaftar di beberapa platform, yaitu ada di Brandface, Crossdeck, Clutch, Cloudfinder. Terus ada beberapa perusahaan yang telah menggunakan Linux HR. Adapun perusahaan yang sudah familiar di masyarakat, yaitu ada di Lotte, Advance, Smartfren, terus ada di Jakarta Aquarium Safari. Terus ini ada beberapa ulasan dari beberapa perusahaan yang telah menggunakan aplikasi Linux HR, yaitu salah satunya dari Jakarta Aquarium Safari. Menurut mereka, Linux HR ini mengalokasikan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang strategis dan melakukan efisiensi penghitungannya dengan akurat, detail, dan respon PIC-nya itu cepat. Terus selanjutnya itu ada dari Papatik, yaitu semenjak menggunakan Linux HR dan payroll service-nya, proses penggajian di perusahaan mereka itu menjadi lebih efisien dan akurat, tetap dipertahankan dan ditingkatkan pelayanan yang sudah sangat baik. Baik teman-teman, kami rasa cukup penjelasan dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Sekaligus dengan pertanyaan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rimpal ya. Saya ingin bertanya tentang aplikasi ini. Kebetulan kan ini aplikasi payroll ya. Yang namanya aplikasi kan apa sih namanya? Nah, ada bug atau crash gitu kan. Nah, cara kalian untuk
mengatasi itu, dan kalau misalkan emang jika terjadi bug tersebut, nah kalian tuh harus bagaimana dan apa yang kalian lakukan. Nah mungkin itu saja yang yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk selanjutnya, mungkin bisa mau bertanya. 4 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sohroni, berdiri di sini. Ingin sedikit bertanya kepada Bapak presentasi tadi. Pertanyaan saya, terima kasih atas pemaparannya. Saya sedikit bertanya tentang aplikasi yang Mas paparan tadi dan kelompok. Apa sih yang menjadi keunggulan antara aplikasi ini dengan yang lain gitu? Sedangkan kan kalau kita apa yang namanya, kita juga punya aplikasi itu sendiri gitu, yang akan kita paparkan. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang menjadi pembeda antara aplikasi yang Mas jelaskan tadi dengan HR itu dengan aplikasi-aplikasi yang lain? Baik, itu saja Pak. Secara garis besar itu kelebihan aplikasi kita serta perbedaannya yang lain. Terserah Mas itu kalau masalah itu. Baik, untuk ya pertanyaan lagi. Ada lagi? Ya, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Izin bertanya kepada juga teman-teman yang sudah presentasi malam ini. Pertanyaannya simple aja. Untuk aplikasi yang tadi sudah disampaikan itu didirikannya pada tahun berapa, oleh PT apa, dan lokasi head office-nya di mana? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk teman-teman, 2 pertanyaan lagi, silakan. Masih ada 2 kesempatan bertanya. Dari divisi mana Mas? Dari divisi mana Mas? Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam. Kebetulan saya ini mahasiswa magang di Kemenko. Sebagai mahasiswa magang di sana, saya ingin bertanya ya. Pertanyaan saya sih sebenarnya nggak luar biasa, cuman ya kayak basic aja. Ini kan aplikasi kan. Nah, setiap aplikasi itu kan pasti nggak stuck gitu-gitu aja kan. Pasti ada pembaruan. Nah, apakah aplikasi kalian ini selalu melakukan pembaruan secara bertahap seperti itu? Nah, sedangkan kan kalau penggunanya semakin banyak, kalau aplikasinya tidak update, pasti kan aplikasi kalian kan error mungkin. Nah, itu kan menjadi nilai negatif bagi aplikasi kalian. Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah sering melakukan pembaruan secara bertahap seperti itu? Terima kasih dari saya mahasiswa magang di Kemenko. Untuk 1 pertanyaan terakhirnya, ada yang mau bertanya? 1 pertanyaan terakhir. Izin saya. Dia ngapain sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Paeji. Saya ingin bertanya terkait aplikasi HR ini. Apakah aplikasi ini cocok untuk perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan ibaratnya aplikasi HR yang sangat luar biasa, dikarenakan perusahaan tersebut memiliki ibaratnya banyak cabang atau sejenisnya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.